Kepala BPKP Republik Indonesia perwakilan Papua Barat resmi dikukuhkan. Wakil Bupati Manokwari kunjungi dinas sosial guna memastikan pelayanan kepada masyarakat. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 16 April 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, seorang anggota simpatisan organisasi Papua Merdeka OPM Maibrat berinisial YSA mengucapkan sumpah atau ikhtiar untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI di Kampung Fuok, Maibrat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Pamtas Mobile Yonif 501 Letkol Infantri Yahya Wisnu menyebut kembalinya ex-OPM tersebut merupakan pendekatan persuasif dan humanis oleh personal TNI. Seorang anggota simpatisan organisasi Papua Merdeka OPM di wilayah Maibrat berinisial YSA menyerahkan diri ke Satgas Pamtas Mobile Yonif 501 BY pada Senin 14 April. Ex-OPM ini mengucapkan ikrar setia kepada NKRI di Kampung Fuok, Maibrat, Papua Barat Daya. Dalam video rilis diterima pada Selasa 15 April 2025, Komandan Satgas Pamtas Mobile Yonif 501 Letkol Infantri Yahya Wisnu mengatakan kembalinya ex-OPM tersebut merupakan pendekatan persuasif dan humanis oleh personil Satgas 501 Barjayuda. Menurut pengakuan simpatisan tersebut, dirinya melarikan diri dari kelompok pimpinan Set Fatem disebabkan mengalami tekanan berat dan kondisi yang semakin sulit berada di hutan. Lebih lanjut, kata Yahya, keberhasilan menurunkan satu orang OPM untuk kembali bergabung ke NKRI yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok Set Fatem ini, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan selama ini. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan secara kekeluargaan, melaksanakan kegiatan teritorial terhadap masyarakat dengan baik, sehingga berhasil mengajak berada di hutan untuk kembali bergabung dengan keluarga di kampung. Baik, terima kasih. Memang benar bahwa kami Satgas 501 telah berhasil untuk menurunkan satu orang OPM kembali untuk bergabung ke NKRI atas nama YA. Jadi yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok Jet Fatem. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kita, operasi yang kita lakukan selama ini. Kemudian juga kita melaksanakan kegiatan secara kekeluargaan, kita melaksanakan kegiatan teritorial terhadap masyarakat dengan baik, sehingga kita berhasil untuk mengajak berkomunikasi dengan keluarga dari OPM yang masih berada di hutan untuk kembali dan bergabung dengan keluarganya di kampung. Kemudian juga sebelumnya kita juga berhasil untuk mengajak turun dari istri beserta 3 anak dari OPM juga yang masih berada di hutan. Besar harapan kami untuk kita mengajak seluruh OPM yang masih berada di hutan untuk kembali ke kampung, untuk bersama-sama kita hidup bersama, membangun kampung bersama dan kembali ke dalam NKRI, karena kita tahu bersama bahwa apa yang kita lakukan di sini, Satgas kami ini tidak lain adalah untuk menciptakan rasa aman di kampung, sehingga pembangunan di kampung dapat berjalan dengan baik dan dapat berlanjut untuk menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Letkol Yahya menghimbau anggota OPM yang masih berada di hutan Maibrat agar segera menyerahkan diri dan kembali ke NKRI. Simpatisan OPM tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah Maibrat untuk diberikan pembinaan dan dipulangkan ke pihak keluarga. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Papua Barat Eko Heri Winarno
dikukuhkan dalam acara pelantikan yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Papua Barat Selasa 15 April 2025 oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang diwakili oleh Wakil Gubernur Muhammad Lakotani. Selanjutnya mengundang hormat Pengukuhan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP RI Perwakilan Papua Barat Eko Heri Winarno berlangsung dengan penuh keakraban dengan harapan BPKP Perwakilan Papua Barat bisa membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan di 7 kabupaten di Papua Barat. Hadir dalam acara pelantikan dan pengukuhan Kepala BPKP Perwakilan Papua Barat diantaranya Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Domingus Saiba, Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono, serta beberapa Forkopimda yang hadir pada acara tersebut. Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Muhammad Lakotani dalam acara pelantikan itu mengambil sumpah dan janji Kepala Perwakilan BPKP RI Eko Heri Winarno dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat yang berlangsung pada Selasa 15 April ditandai dengan pengambilan sumpah janji dan penandatanganan surat keputusan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Pelantikan dilakukan berdasarkan SK Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.03/Kep strep 94-K-SU-2025. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 15 April 2025, saya Muhammad Lakotani SH MSI, Wakil Gubernur Papua Barat, dengan resmi mengukuhkan Saudara Eko Winarno AK MAP sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.03/Kep garis datar 94-SU-2025 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sementara itu, Iwan Taufik Purwanto dari perwakilan BPKP RI Pusat dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Papua Barat dan Wakil Gubernur. Kepada para Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Provinsi Papua Barat, BPKP siap mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mengawal akuntabilitas internal maupun manajemen risiko di seluruh instansi pemerintah daerah, serta badan usaha baik itu BUMD dan BUMN yang ada di Papua Barat. Kami juga mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Bapak Dr. Andes Domingus Mandacan sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat dan Bapak Muhammad Lakotani Siruan sebagai Wakil Gubernur, dan juga kepada para Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Provinsi Papua Barat yang telah dilantik. Alhamdulillah tidak ada yang diulang Pak ya di sini ya. Sudah resmi menjabat dan kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian sebagaimana tadi disampaikan harapan dari Pak Wagub untuk mengawal akuntabilitas, pengendalian internal maupun manajemen risiko di seluruh instansi Pemda khususnya maupun juga vertikal yang ada di Provinsi Papua Barat serta badan-badan usaha baik BUMD, BLUD dan juga mungkin BUMN yang ada di sini. Dan juga Geis Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Selasa 15 April kemarin, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui instansi teknis melakukan sosialisasi bagi warga terdampak kebakaran Borobudur. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mendata warga setempat. Sosialisasi serta pendataan warga terdampak kebakaran Borobudur tahun 2021 silam dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai instansi teknis yang akan melakukan pembangunan hunian sementara warga setempat yang terdampak. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan agar pemerintah daerah mendapatkan data yang akurat sehingga apa yang diprogramkan benar-benar tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdi Laleno, di kesempatan tersebut menyampaikan kepada warga bahwa sosialisasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari peluncuran program 100 hari kerja yang berlangsung belum lama ini. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, warga yang terdampak juga bisa mengetahui program pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan arahan Bapak Bupati yang beberapa waktu lalu, kami bersama-sama hadir di tempat ini melaksanakan launching program 100 hari kerja dari Bapak Bupati. Ya, mungkin Bapak Ibu menyaksikan bahwa sesuai arahan Bapak Bupati kepada kami Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan yaitu berupa sosialisasi tapi juga pendataan bagi warga khususnya di 2 RT yang tadi kami sebutkan, terlebih khusus yang terdampak dari area pembangunan Huntara ini. Ya, sebagaimana arahan beliau bahwa kami melakukan penataan. Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah daerah melalui update teknis juga menyampaikan kepada warga di sepanjang jalan masuk di Kompleks Borobudur bahwa selama proses pembangunan Huntara dengan jangka waktu 3 bulan akan diberikan bantuan berupa biaya hidup yang mencakup sewa rumah dan makan minum. Karena rumah warga di sepanjang jalan masuk Kompleks Borobudur akan dibongkar agar proses pengerjaan bisa berjalan lancar. Warga terdampak dari pembangunan juga menerima dengan baik apa yang disosialisasikan oleh pemerintah daerah melalui update teknis. Setelah dilakukan sosialisasi, hari ini Pemda Manokwari mulai melakukan pendataan warga terdampak. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Rabu pagi Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial untuk memastikan pelayanan yang dilakukan dan keadaan lingkungan kerja, serta menjadi momentum untuk memperkenalkan diri kepada pegawai. Rabu pagi, Wakil Bupati Manokwari Haji Mugiono mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Manokwari di Jalan Abri Sanggeng sebagai tindak lanjut dari yang disampaikan dalam apel Senin pagi bahwa dirinya akan mengunjungi setiap OPD di lingkup Pemda Manokwari. Kedatangan Wakil Bupati disambut oleh Kepala Dinas Sosial Ferdi Laleno bersama Sekretaris Dinas, para kabak dan juga staf kantor. Setiap ruangan di kantor Dinas Sosial ditinjau langsung oleh Wakil Bupati untuk memastikan keadaan dan juga sistem pelayanan. Selain meninjau langsung kondisi kantor dan menyapa setiap pegawai Dinas Sosial, Wakil Bupati juga melakukan tatap muka bersama Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Wakil Bupati di kesempatan tersebut menyampaikan kunjungan yang ia lakukan selain untuk memastikan layanan kerja di Dinas Sosial, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk dirinya memperkenalkan diri kepada pegawai. Dari kunjungan tersebut, Wakil Bupati juga menerima masukan yang bersifat internal dan juga eksternal, diantaranya pegawai pensiunan, SK pegawai, sarana prasarana agar ada peningkatan, serta pelaksanaan tugas Dinas Sosial di tengah masyarakat. Jadi tidak ada agenda khusus sebenarnya, tapi memang saya ingin tahu ada di dalam jadi itu seperti apa kondisi pegawainya, mungkin ada yang disampaikan bagi kami, sekali juga kita menyampaikan kepada Bupati. Dan yang penting sebenarnya adalah diberikan dengan kami nanti kami akan sampaikan kepada Bupati terkait dengan beberapa hal yang internal maupun eksternal. Internal berkaitan dengan Dinas Sosial sendiri, ada beberapa pegawai pensiun mungkin untuk diberikan pegawai lagi di-SK-kan, kemudian ada juga terkait dengan sarana yang diharapkan dari dinas mungkin ada peningkatan seterusnya. Kemudian juga dengan tugas-tugas luar kantor. Karena Dinas Sosialnya dinas yang mengurusi seluruh masyarakat luas, paling banyak yang diurusi.
Mugiono juga menyampaikan pelayanan dinas sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membutuhkan dukungan dari semua pihak. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Ferdi Laleno menyampaikan apresiasi serta terima kasih atas kunjungan Wakil Bupati. Ia berharap kunjungan ini bisa menjadi motivasi dan juga spirit bagi pegawai dalam melaksanakan tugas. Tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi ya, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang mana hari ini kami boleh menerima kunjungan secara langsung oleh Bapak Wakil Bupati, dan kami sudah berdiskusi terkait pelaksanaan tugas yang kami laksanakan di Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsi kami. Dan tentu dengan kunjungan ini kami berharap ada spirit atau semangat baru bagi kami, khususnya para ASN dan juga honorer yang ada di Dinas Sosial, guna pelaksanaan tugas ke depan agar lebih baik. Dan juga melalui kunjungan ini juga kami berharap bisa menyerap kendala-kendala yang terjadi waktu musim di lapangan, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas kami, dan bisa diidentifikasi secara langsung. Dan tentu harapan kami ke depan ada kebijakan yang bisa diberikan sehingga pelayanan ke depan semakin lebih baik. Lebih lanjut disampaikan Laleno bahwa melalui kunjungan Wakil Bupati ada beberapa aspirasi terkait kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan telah disampaikan. Di Dinas Sosial sendiri membawahi 3 bidang, yakni bidang pemberdayaan sosial, perlindungan jaminan sosial, dan bidang rehabilitasi sosial. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jadi saya memilih durian karena pasarnya sangat luas. Terus saya ingin menggalakkan tentang perekonomian yang berkelanjutan. Artinya bagaimana saya melakukan penghijauan terhadap lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya memilih musangking? Pertama, itu harganya dia sangat tinggi, tapi peminatnya banyak. Potensi pasarnya sangat luas. Yang pertama, lahan sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 10 jemaat GKI yang berada di lingkungan 6 distrik Manokwari Utara mulai melaksanakan kemah Pasca yang dipusatkan di Jemaat GKI Almendo Saukori Pantai Utara, Rabu 16 April 2025. Persekutuan Anak dan Remaja Par Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua lingkungan 6 mulai menggelar kemah Pasca yang diikuti 10 jemaat lainnya di distrik Manokwari Utara yang dipusatkan di Gereja Almendo Saukori Pantai Utara. Pembukaan kemah Pasca diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Richard Lawalata. Dalam refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Richard Lawalata mengajak anak-anak sekolah minggu di lingkungan 6 Pantura untuk terus belajar dari firman Tuhan di hari ini yang terambil dalam kitab Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayat ke-57 yang berbunyi, Petrus menyangkal Yesus. Sebagaimana dalam firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu diminta untuk selalu berkata jujur dan belajar dari penyesalan Petrus yang mau mengakui kesalahan setelah menyangkal Tuhan Yesus. Sekolah minggu harus berkata dengan jujur dan harus berani. Kita tunjukkan bahwa kita anak-anak lingkungan 6 itu anak-anak yang pemberani. Bisa? Bisa. Bisa? Iya. Bisa berkata jujur? Bisa. Simon Petrus ketika dia buat kesalahan, yaitu dia menyangkal. Apa yang dia lakukan setelah itu? Dia menangis. Dia menangis dengan sedihnya.
itu pertanda bahwa ketika dia membuat kesalahan, dia menyesal. Dia menyesal sekali apa yang dia lakukan. Berarti apa yang dia lakukan itu salah. Jadi sebagai anak-anak sekolah minggu, kalau kita buat kesalahan, kita harus menyesal. Kalau ambil orang tua punya barang, uang, atau apa saja, kita harus menyesal bahwa itu kesalahan yang kita buat. Kalau kita menyesal, apa yang harus kita lakukan? Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat KP2J GKI Klasis Manokwari, Pendeta Beni Komegi, menyampaikan apresiasi kepada jemaat lingkungan 6, terutama jemaat GKI Almendo Saukori yang boleh melaksanakan kemah Paskah yang boleh berjalan dengan melibatkan pengasuh dan anak-anak sekolah minggu, sehingga menjadi motivasi yang baik bagi anak-anak di lingkungan 6. Hari ini lingkungan membuktikan mereka ada di Klasis Manokwari. Mereka adalah bagian dari Klasis Manokwari. Jangan pikir karena di pinggir, jangan pikir karena jauh, tapi kita adalah bagian dari lingkungan 6 Klasis Manokwari. Jadi lingkungan 6 hebat, ya. Anak-anak menjadi masa depan gereja ini, ya. Bapak Pendeta. Sementara itu, Guru Jemaat GKI Almendo Saukori Barbalina Medotka menyampaikan, kemah Paskah yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sebelumnya, pada tahun 2024 lalu, kemah Paskah dilaksanakan di Jemaat Anton Mos Saubeba Pantura. Merupakan program pelayanan rutin yang dilakukan di lingkungan 6 Pantura setiap tahun. Pada tahun 2024, pelaksanaan camping Paskah dilakukan di Jemaat GKI Anton Mos Saubeba, dan pada tahun 2025 di Jemaat GKI Almendo Saukori. Kami berterima kasih kepada semua pelayan firman, kakak-kakak pendeta maupun guru-guru jemaat, koordinator, para lingkungan 6, serta para pengasuh yang sangat luar biasa, bisa membantu kami dan bekerja sama-sama dengan kami dalam menyiapkan segala sesuatu, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan yang terjadi di saat ini. Kiranya Kemah Paskah ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Ketua KP2J dan Kepala Seksi PAR kepada perwakilan sekolah minggu. Kemah Paskah sendiri akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 16 hingga 18 April 2025. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kepala Seksi Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Klasis Manokwari menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengasuh dan anak-anak sekolah minggu lingkungan 6 Pantura yang boleh melaksanakan camping Paskah dalam rangka mengenang kembali pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pembukaan kemah Paskah di lingkungan 6 kali ini dipusatkan di Jemaat GKI Almendo Saukori Pantai Utara. Kegiatan yang berlangsung di halaman gereja ini dihadiri Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat KP2J GKI Klasis Manokwari bersama Ketua Persekutuan Anak dan Remaja PAR GKI Manokwari. Regina Wutoi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengasuh, anak-anak sekolah minggu, dan Ketua PHMJ di lingkungan 6 Pantura yang boleh melaksanakan camping Paskah. Regina berharap selama 3 hari camping Paskah dilaksanakan, materi-materi yang diberikan dari sinode dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk mengenang kembali apa itu kematian Yesus Kristus di kayu salib bagi manusia. Cita di hari ini bersama adik-adik sekolah minggu dan kakak pengasuh selingkungan 6, tapi juga semua ketua PMJ yang ikut mendukung bersama orang tua terlaksana camping Paskah secara khusus di lingkungan 6.
Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan 3 hari ke depan, dan di dalam camping pasca ini sendiri baru dibuka saja oleh Bapak CKP 2J Klasis Manokwari mewakili Badan Pekerja Klasis. Materi-materi yang akan disampaikan yaitu ada 4 materi yang semuanya diturunkan oleh guru par tingkat sinode. Sehingga kami berharap pada kegiatan camping yang dilaksanakan ini semua materi bisa dipahami oleh adik-adik secara baik untuk menyatukan mereka, tapi juga bukan saja tahu tentang apa itu Paskah, tapi mengerti mengapa Yesus harus mengorbankan dirinya. Dan juga Koordinator Par Lingkungan 6 Pantura Betty Sarawan mengatakan, camping Paskah akan berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 16 hingga 18 April 2025, diikuti sebanyak 200 lebih peserta dari 10 jemaat di lingkungan 6 Pantura. Lingkungan 6 mengadakan kegiatan camping Paskah yang berlangsung selama 3 hari, dan anak-anak yang kini sudah mendaftar sudah mencapai 200 lebih peserta, dan juga pengasuh-pengasuh yang begitu semangat, juga pelayan-pelayan kami di lingkungan 6 yang begitu mensponsori kami punya kegiatan camping Paskah di tahun 2025 ini dengan penuh sukacita. Sementara itu, mewakili pelayan firman di lingkungan 6 Pantura, Pendeta Christian Beai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jemaat. Dirinya berharap kemah Paskah di hari ini selain memberikan dampak yang nyata bagi anak-anak sekolah minggu, tetapi juga memotivasi jemaat-jemaat yang ada di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 5 Klasis Manokwari. Saya Pendeta Christian Beai mewakili semua pelayan firman yang ada di jemaat-jemaat lingkungan 6 Pantura Klasis Manokwari. Kami sangat memberikan apresiasi yang luar biasa atas pelaksanaan kegiatan camping gabungan Par anak-anak sekolah minggu selingkungan 6 Pantura. Harapan kami semoga dengan adanya kegiatan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi anak-anak sekolah minggu dan juga menjadi motivasi bagi semua jemaat-jemaat di lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 5. Titik sudah. Natalindo Kedewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Arfak mendukung program makan bergizi gratis MBG yang sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Bupati Pegaf Domingus Saiba saat menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Selasa 15 April 2025. Program makan bergizi gratis yang diprogramkan pemerintah pusat, menurut Bupati Pegunungan Arfak sangat bermanfaat. Selaku pemerintah daerah, tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden dan pemerintah daerah siap menjalankan program makan bergizi gratis. Bupati Pegunungan Arfak Domingus Saiba mengatakan, sebagai pemerintah daerah siap menjalankan program MBG. Selaku kepala daerah, ia menyarankan agar bahan makanan yang diolah untuk siswa di Pegunungan Arfak tidak didatangkan dari luar daerah. Hal ini bertujuan agar bisa mengembangkan ekonomi yang ada di Pegunungan Arfak. Kebutuhan sayur dan lainnya ada di Pegunungan Arfak, tinggal pembangunan dapur sehat, sehingga manfaatnya sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat di Pegunungan Arfak. Tapi sore ini saya jumpa dengan Bapak Wakil Gubernur untuk kami diskusikan. Beliau tadi telepon. Bapak mendukung sekali ya? Iya, saya mendukung. Sudah otomatis kami sebagai pemerintah di bawah Presiden, Mendagri, kami pasti mendukung. Karena memang program makanan bergizi gratis ini sangat bermanfaat. Ya. Yang penting, saran saya, catatan saya, jangan bawa makanan dari luar. Dipegang ya, dapurnya di situ, beli makanan sayur yang ada di situ, masak di situ. Nah, itu yang kita menjamin bahwa aman dari berita hoax yang menyatakan bahwa ada makan di sini, ada keracunan dan lain sebagainya. Yang penting fungsikan makanan lokal yang ada. Nah, itu berarti aman. Ges Muguri, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Menindaklanjuti instruksi Bupati terkait penataan dan pembersihan lingkungan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Teluk Bintuni mulai melakukan pembersihan badan jalan dalam kota Bintuni. Demikian target kegiatan tersebut dimulai dari lingkungan areal kantor pemerintahan hingga menyasar pohon-pohon tua rimbun yang berada di sekitar wilayah Kampung Muturi, Manimeri. Markus Iba, Kepala DPLH Teluk Bintuni mengatakan bahwa penataan dan pemangkasan pohon tua yang dilakukan secara intensif ini mengingat bahwa sebagai pelindung, peneduh dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau jenis pohon atau batang kayu trambesi terbilang mudah patah dan pohonnya cenderung bisa tumbang bila diterpa angin kencang saat musim hujan, apalagi melihat usia pohon serta tidak mendapatkan perawatan. Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan serta para pekerja kebersihan. Diharapkan dapat berjalan baik demi memberikan kenyamanan dan meminimalisir terjadinya kerawanan dahan patah atau pohon tumbang menimpa masyarakat pengendara jalan. Kegiatan pembersihan ini merupakan program yang kami programkan selama beberapa tahun berjalan, dan program ini memang wajib untuk dilaksanakan dalam rangka penataan pohon-pohon sepanjang jalan, kiri kanan jalan, sehingga pohon-pohon ini tidak tumbuh atau cabangnya tidak keluar ke jalan dan mengganggu transportasi darat, dan juga ada cabang-cabang yang sudah lapuk harus kami bersihkan agar ketika angin pohon atau cabang tersebut tidak jatuh menimpa pengendara motor ataupun orang yang lalu lalang di jalan. Hal yang kedua, ini merupakan program 100 hari dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Teluk Bintuni, sehingga kami selaku pimpinan OPD wajib mendukung program kerja tersebut yang bertujuan untuk memacu kinerja setiap OPD dan tupoksi OPD juga dapat berjalan dengan lancar. Dari kegiatan-kegiatan ini kami melibatkan memang beberapa OPD. Seperti saat ini kami bersama-sama dengan Dinas Perhubungan diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinir kegiatan dalam rangka penataan pohon-pohon di sepanjang jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni Victor Ririhena menambahkan bahwa melalui kegiatan pembersihan, penataan dan pemangkasan pohon-pohon tua di sepanjang ruas jalan ini, pihaknya sebagai OPD terkait sekaligus akan melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana rambu-rambu lalu lintas darat di sejumlah titik yang telah terpantau, di mana dalam tahun ini Dinas Perhubungan juga akan melakukan penambahan rambu-rambu lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat berkendara. Program 100 hari dari Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, kami dari 2 OPD teknis, itu Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup, kami siap melaksanakan. Karena pembersihan ini memang rutin harus kami lakukan, karena mengingat pohon-pohon yang ada itu usianya juga sudah cukup tua, dan itu perlu harus dipangkas dan dibersihkan karena berisiko untuk pengguna jalan. Ya, memang dengan kegiatan ini di samping Dinas Lingkungan Hidup punya alat yang kita lihat, nah ke depan kami akan pakai juga untuk perawatan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ada beberapa titik memang yang belum ada rambu-rambu. Kami upayakan untuk tahun 2025 ini kami akan pakai. Kami akan adakan rambu-rambu tersebut. Adapun melalui sinergitas yang telah dibangun dalam menindaklanjuti instruksi Bupati ini kiranya menjadi perhatian bagi perangkat daerah lainnya. Sebab
terkait menjaga lingkungan yang bersih dan asri adalah tanggung jawab bersama yang juga di dalamnya patut didukung oleh lapisan kelompok masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Adrian Kairupan melaporkan. Saudara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2025 serta perjanjian kinerja dengan 6 organisasi bantuan hukum OBH di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Penandatanganan kontrak dilakukan Kepala Kantor Kementerian Hukum Papua Barat, Pit Bokorsyom, bersama perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum LBH yang terakreditasi berlangsung di kantor Kemenkum di Arfai pada Senin 14 April 2025. Sebanyak 2 penerima OBH dari Provinsi Papua Barat adalah Bantuan Hukum Advokat Indonesia Manokwari Papua Barat dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sisar Matiti Teluk Bintuni, dan 4 lembaga bantuan hukum yang ada di Sorong Provinsi Papua Barat Daya melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum tahun anggaran 2025. Pit Bokorsyom mengatakan, pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara hadir untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya, salah satunya melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Negara hadir untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara, salah satunya adalah melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan ini dilaksanakan melalui organisasi bantuan hukum yang sebelumnya telah lulus verifikasi dan mendapat akreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini sudah berubah menjadi Kementerian Hukum berdasarkan perubahan nomenklatur. Yang kami hormati, bahwa pelaksanaan bantuan hukum ini sejak diundangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang telah berjalan 13 tahun. Telah banyak masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitas program bantuan secara gratis dan cuma-cuma. Peran lembaga bantuan hukum ini sangat diperlukan untuk menyukseskan program pemerintah dalam memberikan akses keadilan bagi orang miskin. Pada tahun anggaran 2024 yang lalu dapat kami sampaikan bahwa bantuan hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Pit Bokorsyom menyebutkan pelaksanaan bantuan hukum oleh organisasi bantuan hukum di Papua Barat pada tahun anggaran 2024 lalu, yaitu telah melakukan penanganan perkara litigasi sebanyak 140 perkara dan pelaksanaan kegiatan non-litigasi sebanyak 6 kegiatan. Total pagu anggaran bantuan hukum tahun 2024 sebesar Rp356.636.000 dengan total penyerapan sebesar 98,14%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada
motif tradisional, kontemporer, yang bernuansa fauna dan flora. Tantangan yang dihadapi, usia mereka sudah makin menua, mereka punya kepentingan untuk pelayanan keluarga, punya anak, cucu. Tanamkan rasa percaya diri, ketekunan di dalamnya, kesabaran juga, yakin akan mewarisi suatu nilai sukses dan mulia. Kami tidak hanya menenun kain, tapi menenun harapan untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah menjadi atensi penting yang akan dilaksanakan. Program peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang di dalamnya mencakup pergeseran APBD tahun 2025, penyusunan RPJPD Kabupaten Manokwari 2025-2045, penyusunan RPJMD Kabupaten Manokwari tahun 2025-2030. Hal ini disampaikan Bupati Hermus Indo belum lama ini usai meluncurkan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Ia juga menyampaikan penyelesaian pembangunan Pasar Sanggeng dan RTP Borasi dan juga Gedung Mambruk siap dilakukan dalam 100 hari kerja. Dari aspek perencanaan ya, RPJPD, RPJMD, RKPD, termasuk pergeseran APBD Kabupaten Manokwari untuk mengakomodir ya program 100 hari kerja kita juga kita lakukan. Di samping itu tentu juga untuk percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Manokwari ya kita selesaikan Pasar Sanggeng dan juga RTP Borasi dan juga Gedung Mambruk kita selesaikan dan juga kita siapkan perencanaan baru yang akan kita usulkan kepada pemerintah pusat sebagai program strategis nasional. Terutama penyelesaian Bandar Udara Rendani, baik perpanjangan runway maupun pembangunan terminal, dan juga jembatan Aliterase. Nah, ini menjadi prioritas kita. Selain penyusunan RPJMD dan program pembangunan, dalam program prioritas 100 hari kerja, khususnya pada program peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, akan dilakukan juga penyusunan Renstra OPD 2025-2030, penyusunan RKPD tahun 2026, penyusunan Renja OPD tahun 2026, dan penyusunan perencanaan teknis program strategis. Selain itu, Bupati dan Wakil Bupati juga memprogramkan percepatan pembangunan Ibu Kota Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari, penyusunan rencana detail tata ruang wilayah Kota Manokwari dan dataran berpramasi, penyusunan rencana detail ruang pesisir di Kabupaten Manokwari, dan penyusunan detail tata ruang kawasan situs religi Pulau Mansinam. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Danrem 182 Jasira Onim akan sertijab Irdam pimpin verifikasi risalah sertijab pada Senin 14 April 2025 di Makorem 182 Jasira Onim Fak-Fak Papua Barat. Tim verifikasi Kodam 18 Kasuari diterima Danrem 182 Jasira Onim, Kolonel Infantri Aswin Kartawijaya di ruang rapat Makorem 182 Jasira Onim di Kampung Kiat, Distrik Fak-Fak, Papua Barat. Turut hadir dalam kegiatan penyambutan tim verifikasi, para Kasi dan Pasi, serta perwira staf Korem 182 Jasira Onim lainnya, Selasa 15 April 2025. Dalam kesempatan tersebut, Danrem 182 Jasira Onim menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan tim verifikasi dan menyampaikan kepada para Kasi dan Pasi, serta pejabat Korem 182 Jasira Onim untuk menyiapkan serta membantu pelaksanaan verifikasi dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang sama, Brigjen TNI Musa David Hasibuan menjelaskan kegiatan kita saat ini adalah verifikasi dalam rangka sertijab Danrem 182 Jasira Onim.
Dari Kolonel Infanteri Aswin Kartawijaya kepada Kolonel Infanteri Irwan Budiana yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 di Makodam 18 Kasuari. Verifikasi ini bukan wasrik, hanya berita acara serah terima terkait apa program yang telah dan akan dilaksanakan kemudian, sehingga apa yang belum diperbaiki dapat diperbaiki. Irdam 18 Kasuari menjelaskan, kegiatan ini untuk material agar disesuaikan kondisi fisik yang ada dengan laporan, khusus senjata dan amunisi harus lengkap. Semua kita perbaiki agar pelaksanaan serah terima dapat berjalan dengan aman dan lancar dan diharapkan kerjasama masing-masing bagian dengan menyiapkan data yang diperlukan sehingga pelaksanaan verifikasi berjalan dengan lancar. Frans Samela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka pengawasan dan komitmen mengendalikan harga dan pergerakan komoditas barang bahan pokok di daerah, Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibui bersama OPD terkait mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara daring. Rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah PID bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga dan mencegah lonjakan inflasi, serta menjadi panduan pemerintah daerah untuk kedepannya dapat menggalakkan program pemanfaatan lahan-lahan tidur di daerah agar mampu memenuhi jumlah komoditas pangan di daerah seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Sebab hingga saat ini penyebab inflasi nasional masih dipicu oleh kenaikan harga bahan pokok yang berasal dari komoditas bahan makanan seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, ikan, dan bahkan daging ayam, selain faktor penyebab lainnya dikarenakan fluktuasi harga komoditas global. Bupati melalui Kepala Dinas Perindakop dan UMKM Teluk Bintuni, Domingus Patikawa menyebutkan bahwa pihaknya sebagai OPD teknis berkomitmen senantiasa akan melakukan langkah antisipatif terhadap laju inflasi di daerah sebagaimana pemaparan dan arahan Sekjen Mendagri berdasarkan laporan dan pemaparan umum dari pihak Badan Pusat Statistik. Hal ini dengan melaksanakan manajemen koordinasi bersama instansi teknis di daerah seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, serta akan rutin melakukan pantauan jumlah pasokan dan stok bahan pokok pada komoditas makanan di distributor hingga ke pasar nantinya. Patikawa juga mengakui bahwa terjadinya kenaikan harga pada komoditas bahan pokok makanan seperti cabai rawit, cabai merah, ikan, dan daging ayam di Teluk Bintuni karena alasan keterbatasan stok pasca Hari Raya Lebaran. Namun demikian jumlah kenaikan harga tidak signifikan, sehingga proses pengendalian harga dan laju inflasi di daerah diyakini masih bisa terkontrol dan diawasi dengan baik. Tadi setelah kita melaksanakan Zoom dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Sekjen, terkait masalah inflasi daerah, untuk Kabupaten Teluk Bintuni ada 4 yang dari bulan Maret sampai April ini setelah kita melaksanakan Idul Fitri ada loncatan, tidak terlalu tinggi sih, ada 4 ya ini bahwa rica keriting, rica ada 4 itu yang nilainya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu kami Dinas Perindakop senantiasa memantau harga di pasar Bintuni untuk mengontrol, dan juga yang kenaikan juga tidak terlalu signifikan terkait juga masalah ikan, karena kita suplai ikan itu dari luar Bintuni, sehingga nilai ada kenaikan sedikit tapi tidak terlalu meresahkan. Tapi untuk stok masalah rica ada, tetap stoknya ada dan kenaikan juga tidak terlalu signifikan. Sehingga stok-stok yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni mulai sebelum Lebaran maupun setelah Lebaran itu khususnya 9 bahan pokok pada posisi dalam kondisi stabil, dan walaupun daya beli masyarakat juga tidak terlalu tinggi, tetapi untuk stok 9 bahan pokok juga tetap tersedia untuk masyarakat dalam kebutuhan setiap hari. Berarti pemerintah daerah masih optimis akan bisa menahan laju inflasi di daerah selepas Lebaran ini, Pak? Ya, untuk pihak pemerintah daerah tetap optimis dalam menekan inflasi, dan
tetap untuk kebutuhan masyarakat khusus dalam 9 bahan pokok tetap tersedia, tetapi loncatannya tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat dapat bisa membeli 9 bahan pokok untuk kehidupan masyarakat di Kabupaten Teluk Bentun, khususnya di daerah perkotaan yang ada di Kabupaten Teluk Bentun. Sesuai data BPS, komoditas yang menyumbang dan masih mempengaruhi inflasi pada periode Maret-April 2025 adalah pada komoditas pangan yang merupakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Beberapa komoditas dengan andil yang cukup besar adalah bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Daging ayam dan ikan di beberapa daerah dengan tingkat pada medio Maret 2025 masing-masing sebesar 24,07%, 13,67%, dan 1,64%. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Adrian Kairupan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menyambut perayaan Jumat Agung, Stasi Salvator Maripi, Manokwari menggelar sosialisasi tata perayaan Ekaristi edisi Keluaran Baru tahun 2020 kepada umat Katolik di Maripi. Pastor Pembina Para Frater Willibaldus Jampa menyelenggarakan sosialisasi Tata Perayaan Ekaristi TPE yang lama ke Tata Perayaan Ekaristi TPE edisi baru tahun 2020 kepada umat di Stasi Salvator Maripi Manokwari yang berlangsung pada Senin 14 April 2025. Pastor Willibaldus Jampa mengatakan tujuan sosialisasi guna memberikan penjelasan tentang tata cara perayaan Ekaristi terkait dengan petunjuk praktis mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam perayaan Ekaristi, supaya umat mempunyai kesepahaman yang sama, di mana tata perayaan Ekaristi TPE edisi baru tahun 2020 sudah diberlakukan di seluruh gereja Katolik yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus di Indonesia. Oke, baik. Sebenarnya tujuan dari sosialisasi liturgi yang diberikan pada sore hari ini bersama dengan umat yang ada di Stasi Salvator Maripi adalah untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang beberapa aturan liturgi yang berlaku secara menyeluruh dalam gereja Katolik. Nah, misalnya sekarang terkait dengan ada tata perayaan Ekaristi yang baru yang disahkan pada tahun 2020 dan sekarang gereja Katolik itu memperlakukan itu di semua perayaan liturgi yang dirayakan dalam gereja Katolik, ya. Dan ya umat harus punya kesepahaman ya tentang ya apa yang ada dalam tata perayaan itu, dan memang beberapa hal yang praktis itu termuat itu dalam tata perayaan Ekaristi yang baru. Diharapkan sosialisasi tata cara perayaan Ekaristi, khusus kepada pengurus di Stasi Salvator Maripi Manokwari, memiliki pemahaman yang sama dengan gereja Katolik di seluruh Indonesia tentang tata cara perayaan Ekaristi yang dilakukan di setiap perayaan misa umat Katolik. Sehingga Pater bisa membantu kami untuk menyampaikan, memberikan pemahaman kepada kami, secara khusus umat di stasi ini pengurus, sehingga mungkin tidak lama lagi menjadi berapa waktu mereka punya pegangan, sehingga startnya sudah ada pegangannya, sehingga punya pemahaman yang sama. Bisa kasih tahu di luar dari yang tidak ikut kegiatan ini atau pertemuan ini, yang kita punya pemahaman yang sama, kita sudah berjalan. Tidak boleh pikir sana sini, nanti kita tambah bodoh, kita tidak bisa berkampanye. Harus iya ya, kita tidak tahu. Jadi itu yang harus sampaikan. Saya juga mesti belajar lagi dengar Pater lainnya supaya Pater juga punya pegangan juga, supaya kita sama-sama tahu di mana umat mengalami kesulitan, bisa Pater bisa maju. Itu saja dari Pater. Diketahui pada tahun 2020 lalu, Gereja Katolik di dunia kembali melakukan pembaharuan tata cara perayaan Ekaristi. Pembaharuan ini dibuat supaya TPE semakin sesuai dengan teks aslinya. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara,
Dalam rangka melihat secara langsung pelayanan di setiap organisasi perangkat daerah, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani langsung turun apel bersama di setiap dinas. Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan dinas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selasa 15 April 2025 pagi, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani memimpin apel di Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan janji yang ia sampaikan untuk memimpin apel di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Dalam apel tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menegaskan setiap pegawai negeri sipil harus bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Saat diwawancarai, Wakil Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara, ASN di lingkup Disperindak, agar membudayakan rasa malu, yakni rasa malu jika terlambat masuk kantor dan malu jika tidak masuk kantor. Tadi dalam bersama itu ada arahan baik yang diberikan langsung oleh kepala dinas, tapi juga ada beberapa hal terkait dengan kebijakan daerah, lalu bagaimana sebagai pimpinan kami terus mendorong agar ada sebagai staf memberikan dukungan terhadap kepala dinas, karena itu dia akan berdampak secara lebih luas kepada kinerja dari daerah Papua Barat. Saya kira itu, dan yang berikut tentu kami ingin pastikan supaya kinerja dari disiplin dari ASN kita itu kami ajak untuk sama-sama kita taat dengan aturan-aturan yang mengatur tentang seorang aparatur sipil negara, supaya berdampak juga baik terhadap kehidupan daripada ASN kita. Saya kira itu. Secara tegas juga pihaknya menghimbau jika memang dalam pembinaan masih terdapat pegawai yang bandel, jalan terakhir yakni dengan menegakkan aturan ASN. Saya sudah titip pesan sama Pak Kepala Dinas, juga kepala-kepala bidang yang ada untuk setelah ini dilakukan pembinaan, diajak. Tadi saya sampaikan supaya budayakan rasa malu. Malu kalau terlambat datang ke kantor, malu kalau tidak masuk kantor, malu dengan teman, karena kalau malu dengan teman, malu terlambat datang ke kantor, malu tidak datang atau tidak masuk kantor, mudah-mudahan akan muncul kesadaran untuk bisa disiplin. Kalau nanti sudah tidak malu lagi, baru kita tegakkan aturan, begitu. Tapi di awal kami terus ingin mengajak supaya sebagai ASN yang sudah kita taat bersama-sama. Begitu. Terima kasih ya. Wakil Gubernur berkomitmen agenda sidak dan apel secara acak akan terus dilakukan setiap hari kepada seluruh OPD. Diharapkan akan berdampak baik pada pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk ASN sendiri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 16 April 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.